operasional prosedur pasien safety. Mengenai standar operasional prosedur pasien safety. Jadi yang pertama, dari pengertian pasien safety sendiri, yaitu pasien safety adalah keselamatan pasien, sistem pelayanan yang memberikan asuhan pasien yang lebih aman, termasuk mengukur resiko, identifikasi dan pengolahan resiko terhadap pasien, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mengurangi resiko menurut WHO. Nah, lalu di sini juga ada tujuannya. Yang pertama, mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, memperpendek masa rawat pasien di rumah sakit. Yang ketiga, mencegah cedera pada pasien. Yang keempat, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Lalu yang kelima, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang keenam, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Yang ketujuh, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Lalu selanjutnya di sini ada isi kebijakan. Yang pertama yaitu hak pasien. Jadi di dalam hak pasien ini harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. Lalu dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan. Lalu yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Di sini yaitu memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Lalu memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit, memperhatikan sikap dan menghormati dan juga tenggang rasa, lalu memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Lalu yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang pertama yaitu terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh, mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan jika ada rujukan, dan saat pasien keluar dari rumah sakit. Lalu terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. Lalu terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya. Lalu terdapat komunikasi dan transfer informasi antara profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan juga efektif. Lalu yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Di sini yaitu ada yang pertama, setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik mengacu pada visi, misi dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, lalu praktek bisnis yang sehat dan faktor-faktor lain yang berpotensi resiko bagi pasien sesuai dengan tujuan langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Lalu setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, lalu mutu pelayanan dan juga keuangan. Lalu setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua kejadian tidak diharapkan dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi. Lalu setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dari keselamatan pasien terjamin. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang pertama,
disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien, lalu tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden yang mencakup jenis-jenis kejadian yang memerlukan perhatian, mulai dari kejadian yang cedera atau near miss sampai dengan kejadian tidak diharapkan atau adverse event. Lalu tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. Lalu tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Lalu tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah atau RCA, kejadian nyaris cedera atau near miss, dan kejadian sentinel pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. Lalu di sini indikasinya yaitu seluruh pasien, kontraindikasinya tidak ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SOP atau standar operasional prosedur tentang penggunaan gelang identifikasi pada pasien rawat inap. Jadi di sini tujuannya itu yang pertama itu terciptanya budaya keselamatan pasien di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan KTD atau kejadian tidak diinginkan di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu terlaksananya program-program pencegahan. Adapun kebijakannya yaitu SK Kepala Puskesmas ataupun Direktur Rumah Sakit tentang keselamatan pasien. Prosedurnya yang pertama ini ada hak pasien. Yang pertama harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. Yang kedua, dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuatkan rencana pelayanan. Yang ketiga, dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan yang jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diinginkan. Kemudian ada mendidik pasien dan keluarga. Yang pertama itu memberikan info yang benar, jelas, lengkap, dan jujur. Yang kedua, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Yang keempat, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. Yang kelima, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian yang keenam, memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa. Yang ketujuh, memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Selanjutnya ada keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang pertama, koordinasi pelayanan secara menyeluruh. Yang kedua, koordinasi pelayanan disesuaikan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya. Yang ketiga, komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Kemudian ada penggunaan metode-metode untuk peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang pertama, puskesmas atau rumah sakit harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik sesuai dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang kedua, puskesmas atau rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja. Yang ketiga, puskesmas atau rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif. Yang keempat, puskesmas atau rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif identifikasi resiko dan mengurangi kejadian tidak diinginkan. Yang kelima, pemimpin mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang kejadian tidak diinginkan. Yang keenam, pemimpin mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja puskesmas atau rumah sakit. Yang ketujuh, pemimpin mengukur dan menguji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja analisis. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pemimpin mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien.
Yang kedua, pemimpin menjamin keberlangsungan program proaktif, identifikasi resiko keselamatan pasien, dan program mengurangi kejadian tidak diinginkan. Yang ketiga, pemimpin mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Yang keempat, pemimpin mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta tingkat keselamatan pasien. Yang kelima, pemimpin mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Selanjutnya ada pendidik SAP tentang keselamatan pasien. Yang pertama, proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dan pelayanan pasien. Selanjutnya ada komunikasi merupakan kunci bagi staf dan dalam mencapai keselamatan pasien. Yang pertama, puskesmas atau rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Yang kedua, transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kemudian ada unit terkaitnya. Yang pertama ini ada koordinasi pelayanan klinis. Yang kedua ada tim keselamatan pasien puskesmas. Yang ketiga, sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden standar keselamatan pasien dan menetapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sekian standar operasional prosedur pasien safety yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.